Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu kaum muslimin hidup beberapa abad yang silam, terutama abad sahabat, abad tabi'in, abad tabi'ut tabi'in, itu kalau mau mencari orang yang melakukan riba sangat susah. Kenapa? Karena hampir seluruh aspek kehidupan kaum muslimin ketika itu dilandasi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di abad ini kaum muslimin jauh sekali dari nilai-nilai agama, terutama ajaran Islam dalam aspek muamalah. Sehingga persoalan riba ini sudah sangat sistemik, sudah menjadi pada tataran budaya dan tradisi. Maka seorang ulama bernama Syekh Abdul Qadim Zalum, beliau mengatakan bahwa hari ini kita hidup di bawah khawbah, semak belukar, praktek ribawi. Jadi praktek ribawi ini seperti sudah sangat menyemak. Maka kata Rasul dalam hadisnya, sayati 'alan nas zamanun, akan datang nanti suatu zaman pada manusia di mana riba ini sudah menjadi merata. Kalaupun kita menghindar darinya, kata Rasul, kita akan terkena abunya. Abu riba itu. Kalau kita mengaku kita ini beriman kepada Al-Quran, tentu apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan larangannya ini bersifat jazim, mutlak, qat'i, larangan yang keras. Persoalan riba ini, maka wajar ketika itu Umar, zamannya Khulafatur Rasyidin, sangat ketat persoalan ini. Kenapa? Karena akan mengakibatkan kerugian, mengakibatkan doror, mara bahaya, karena mengkonsumsi harta orang lain dengan cara yang batil. Dan riba itu terjadi pada hutang piutang. Hutang ini ada dua, ada hutang konsumtif disebut dengan qardun. Ada yang namanya hutang produktif disebut dengan dain. Jadi ada dua istilah. Jadi orang kalau mau ngutang itu ngutang konsumtif atau ngutangnya itu ngutang produktif. Kapan terjadi ngutang produktif ini? Yaitu hutang yang terjadi karena kebutuhan asasi pada diri manusia. Misal ngutang untuk bayar anak sekolah, ngutang untuk beli token listrik, ngutang untuk konsumsi, beli beras, beli lauk pauk. Ini namanya qardun atau hutang konsumtif. Artinya apa? Orang tidak akan ngutang kalau dia tidak kepepet, alias dia membutuhkan, butuh, mungkin kurang uang, mungkin kurang duit habis, sedangkan kebutuhan masih banyak, sehingga dia mengutang. Artinya apa? Orang yang mengutangi sama dengan menolong. Maka kata Rasul, ya, iza aqrada ahadukum, iza aqrada akhahu qardaini falahu sedekah. Barang siapa yang mengutangi saudara muslimnya dua kali, kata Rasul, terhitung sedekah. Maka untuk hutang
hutang yang konsumtif ini akadnya menolong. Kalau akad menolong sama dengan kita bersedekah, sama dengan kita berinfak. Lalu siapa yang membalas itu nanti? Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Allah menghitungnya sebagai pahala sedekah. Sudahlah duit kita kembali, ya, kita dapat pahala dengan menolong saudara kita yang tengah membutuhkan. Maka dalam fikih muamalat disebutlah dengan istilah qardun hasan, yaitu hutang menghutangi dengan akad sosial ingin membantu sesama muslim. Maka dilarang ketika menghutangi dengan niat menolong ini kita mensyaratkan tambahan-tambahan. Makanya di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 275, ya, allazina yakuluna riba la yakulu illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal masli zalika bi annahum qalu innal bai'a mislu riba. Dia katakan bahwa kita ini jual beli, riba itu seperti jual beli, kata orang menolak hukum riba. Jadi kalau kita ngutangin orang, wajar dong kita ngambil untung. Padahal jual beli beda dengan riba. Ya, orang sekarang ini ngutangin seperti dia jualan. Dia ngutangin 1 juta, dia naikkan 1.300.000. Itu ada tambahan nggak di situ? Ada tambahan. Seperti dia jual. Makanya haram dalam Islam menjadikan uang itu sebagai alat komoditi. Laksana barang yang diperjualbelikan, inilah riba itu. Disebut dengan riba fadl. Riba dengan syarat tambahan namanya riba fadl. Setelah dia mencicil lalu tidak tepat waktu, maka dia mensyaratkan denda. Ini disebut dengan riba nasi'ah. Jika engkau tanggal 1 tak bayar, maka naik hutangmu menjadi 1.100.000, ada tambahan 100 di situ. Atau dendanya 10% atau 2,5%. Ini juga riba nasi'ah namanya. Dilarang dalam Islam. Ya, jadi kalau uang gesek uang lalu lahir uang yang lain, itu nggak boleh. Yang boleh adalah uang gesek dengan barang alias jual beli, sewa menyewa, jual jasa dan lain sebagainya itu. Tapi kalau uang digesek dengan uang, riba. Lalu ada yang namanya hutang piutang, ini disebut dengan istilah dain. Dain ini terjadi pada praktek hutang piutang yang produktif alias dalam praktek jual beli kredit. Ya, harga motor 15 juta, DP 5 juta, berarti masih terhutang 10 juta. Dikredit 10 tahun, 1 juta sebulan misalnya. Ya, maka 10 sisa 10 juta ini disebut dengan dain. Hutang juga, tapi pada aspek yang produktif. Paham ya? Jadi jual beli yang tidak secara cash pasti di situ ada unsur hutang. Nah, maka hutang cicilan itu harus bersifat tetap, tidak boleh ada syarat-syarat tambahan lain. Dendala, tarik paksa dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Itu sama dengan riba. Nah, ini perlu kehati-hatian. Riba ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, min sab'a muabiqan, 7 diantara dosa besar dalam Islam itu adalah riba. Setelah syirik, kemudian sumpah palsu, durhaka sama orang tua, nah, di bawahnya itu ada riba. 7 dosa besar masuk riba di situ.
Oleh karena itu ini jadi perhatian yang sangat di dalam Islam agar kita selamat dunia dari kerugian dunia dan selamat pula dari kerugian akhirat. Baik jamaah semuanya, mungkin yang ada yang mau ditanyakan.